Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandi Kurniawan Susanto, NIM 16025510039 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik suturing dalam bidang kedokteran gigi, di mana suturing itu sendiri merupakan proses penyatuan dua jaringan menggunakan jarum serta benang bedah, di mana suturing sendiri memiliki tujuan yaitu meminimalisir perdarahan yang terjadi, kemudian mengurangi rasa sakit pasca operatif, kemudian dapat menjadi tindakan pertolongan pertama. Berikut bahan serta alat yang digunakan dalam suturing. Bahan dan alat yang digunakan untuk suturing yang pertama ada handscoon, ada masker, kemudian ada suturing pad, ada jarum serta benang, kemudian ada pinset dental, ada pinset chirurgis, kemudian needle holder, gunting bedah, scalpel handle, serta scalpel blade. Metode pembuatan sayatan atau insisi dengan pisau bedah dibuat dengan menggerakkan pergelangan tangan tanpa menggerakkan keseluruhan lengan. Saat membuat lapisan jaringan yang kemudian akan dijahit kembali, pisau harus selalu berada pada posisi perpendikular terhadap permukaan jaringan untuk menghasilkan tepi luka yang tegak lurus. Menggenggam pisau pada sudut manapun selain sudut 90 derajat terhadap permukaan jaringan menghasilkan potongan yang oblik, yang akan sulit untuk ditutup dengan baik dan menghalangi suplai darah dan tepi penyembuhan luka. Sayatan umumnya dimulai pada sudut garis gigi atau di papila interdental berdekatan dengan di bawah miring ke apikal gingiva bebas. Sangat tidak dianjurkan untuk melakukan sayatan lebih dari satu kali. Teknik suturing yang pertama yaitu teknik simple interrupted, di mana teknik yang paling sering dipakai dalam bedah dental alveolar, di mana teknisnya adalah benang dimulai dimasuk dari salah satu lapisan luka terluar, kemudian masuk ke dalam dan jarum menembus bagian kulit serta mukosa dari dalam, kemudian menuju keluar ke lapisan luka lainnya dari bawah. Lalu dilakukan simpul, diikat dan sisa benang dipotong. Benang diikat pada bagian sisi kanan dari garis insisi. Jahitan yang dibuat melintasi garis insisi, serta simpul yang dibuat harus pada salah satu sisi dan tidak pada garis insisi. Titik penusukan jarum pada lapisan luka biasanya 0,5 sampai 1 cm dari garis insisi. Selanjutnya, simple continuous. Simple continuous ini merupakan jahitan sederhana yang dibuat dengan benang menyambung sehingga hanya jahitan pertama dan terakhir yang dilakukan simpul. Biasanya dalam kedokteran gigi digunakan dalam bentak dental alveolar dengan insisi yang panjang, misalnya menutup luka panjang pada margin gingiva setelah alveotomi. Jahitan ini sama dengan simple interrupted, di mana jahitan selanjutnya dilakukan menjurur seperti jahitan pada baju, kemudian jahitan terakhir disimpul sama seperti jahitan yang pertama.
teknik continuous interlocking, di mana pada teknik jahitan ini terkunci atau jahitan yang dibuat sebelumnya akan tetap kencang walaupun tidak ditarik, di mana penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveotomi dan juga pada pembedahan dengan isi-isi panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, juga jahitan ini akan lebih kuat. Selanjutnya, teknik horizontal mattress, di mana diindikasikan pada penutupan rongga kista, penjahitan luka pasca pencabutan gigi, kemudian penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, lalu pengangkatan fibroma, serta kasus bedah palatoplasti, di mana jahitan mattress horizontal dibuat dengan menggandingkan dua jahitan terputus yang berdampingan yang terletak pada dataran yang sama dengan simpul tunggal. Teknik vertical mattress,
di mana diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan sedikit lebih besar. Pada teknik vertical mattress, jahitan yang kecil dan dangkal diikuti dengan jahitan yang lebih lebar dan dalam yang ditempatkan pada dataran yang sama. Pada teknik ini terdapat dua lapisan jahitan. Satu jahitan untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan jahitan yang lainnya untuk membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Teknik figure eight, di mana teknik ini digunakan pada penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Jahitan ini ditempatkan di atas alveolus untuk menahan dressing atau pack. Insisi triangular, di mana insisi ini memiliki keuntungan diantaranya meningkatkan vaskularisasi jaringan flap, mengurangi insiden pasca penjahitan, serta mencegah timbulnya tarikan yang berlebihan pada jaringan flap selama prosedur penjahitan. Adapun kerugian yang ditimbulkan dari insisi triangular yaitu akses yang terbatas dalam melihat akar yang panjang, kemudian menimbulkan ketegangan yang berlebih pada saat retraksi flap, serta dapat menyebabkan kecacatan atau defek pada gingiva cekat. Insisi triangular ini biasanya dilakukan pada tindakan odontektomi, di mana pembuatan insisi triangular ini membuat insisi horizontal dari ramus mandibula ke tepi distobukal mahkota gigi molar kedua. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan garis insisi tegak lurus atau miring ke vestibular mandibula sampai melewati batas muko gingival. Di mana pada pembuatan insisi triangular ini, papila gigi molar kedua hanya tersentuh di bagian distal saja. Serta teknik suturing yang digunakan pada insisi triangular ini biasanya adalah simple interruptive. Insisi trapezoid. Insisi trapezoid merupakan insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua oblik pada kedua ujungnya. Biasanya sering digunakan pada anterior maxilla dan mandibula seperti pada ekstivasi kista, kemudian apex recessi, odontektomi, serta gigi premolar caninus incisif. Sama dengan halnya incisif triangular, teknik yang digunakan pada suturing adalah simple interruptive, di mana suturing dimulai dari ujung pertemuan dari insisi trapezoid.